فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah, baca ayatnya. Baca pelan-pelan, jangan ada salahnya. 152. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-152 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatim." Ini wasiat Allah yang berikutnya. Ini apa saja wasiat Allah dari yang kemarin? Abbas. Hah? Semalam ada berapa wasiat? Berapa? 5. Apa saja, Ikram? Berbuat syirik. Larangan berbuat syirik. Masya Allah masih wasiat berbuat syirik. Larangan berbuat syirik. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dicatat, Bas. Wasiat Allah Subhanahu wa taala. Larangan berbuat syirik. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, Azam. Lanjut, Ikram. Yang ketiga, larangan membunuh anak. Larangan membunuh anak karena miskin. Yang keempat, tanya Abi, Mar. Tanya Abi. Di malu-malu. Dia kalau nyatat sudah nengok punya orang. Dia nyusul soalnya. Punya Abi lu cantik tulisannya. Takut dia sama bapak. Bisa duduk sama orang, dia nengok gitu. Taklim siang, taklim asar. Nah, yang keempat, ajari sudah didiktekan, sudah ditengok bukunya dia mumpung semangat nulis dia ada. Iya. Yang keempat, Ikram. Nah, larangan mendekati perbuatan keji yang zahir maupun yang batin dengan tafsirannya kemarin. Yang kelima, larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Udah, Abbas? Udah berapa? 3. Yang keempat, larangan mendekati perbuatan keji. Larangan mendekati perbuatan keji. Yang kelima, larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak. Dah. Larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Nah. Kemudian wasiat Allah yang berikutnya, yang keberapa berarti ini? 6. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Yang dimaksud dengan yatim, man mata abuhu wa huwa shaghir. Orang yang mati ayahnya dalam keadaan dia masih kecil. Orang yang mati ayahnya dalam keadaan dia masih kecil, belum balik, maka itu yatim. Orang yang ditinggal mati ayahnya sebelum balik,
Ini namanya yatim. Di sini Allah mengatakan jangan dekati, sama seperti yang kemarin. Larangan untuk mendekati lebih kuat daripada larangan untuk melakukan. Dan di sini Allah tidak sebutkan satupun bentuk penggunaan harta anak yatim itu, sehingga mencakup umum. Segala bentuk pemanfaatan terhadap harta anak yatim jauhi. Tidak dengan makan, tidak dengan mengelolanya, tidak dengan cara dibelikan pakaian, tidak dengan cara dibangunkan rumah, tidak dengan cara apapun. Karena Allah nggak menyebutkan satupun di sini, sehingga mencakup semuanya. Pokoknya jangan dekati hartanya anak yatim. Gitu. Jauhi hartanya anak yatim. Illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan cara yang paling baik yang bisa kalian lakukan. Bukan hanya sekedar cara yang baik. Allah minta kamu kalau mau mendekati harta anak yatim, lakukan pada harta tersebut hal yang paling bagus yang bisa kamu lakukan. Perhatikan kalimat ahsan. Ini isim tafdhil. Yang paling bagus yang bisa kamu lakukan. Jangan sekedar mikirnya ini bagus kok untuk harta anak yatim. Cari ada tidak yang lebih bagus daripada yang ingin kamu lakukan itu terhadap harta anak yatim. Aku modalkanlah biar nggak habis uangnya dia. Dan kalau nggak dimodalkan kan lama-lama habis. Habis dia apa? Habis dimakan oleh mereka. Sementara mereka masih kecil. Maka diusahakanlah. Diusahakan pun dilihat. Apa usaha yang kira-kira keuntungannya paling besar. Dan yang paling sedikit risiko ruginya. Oh, usaha inilah. Coba cek lagi, ada nggak yang lebih bagus daripada itu? Kalau masih ada, maka itu yang dilakukan. Karena Allah mengecualikan yang paling apa? Baik. Kalau masih ada yang lebih baik, maka masih jangan lakukan itu. Sampai sebegitunya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hartanya siapa ini? Anak yatim. Kenapa ya, ikhwan? Allah sebegitunya memperhatikan anak yatim dan hartanya lidhafihim. Karena lemahnya mereka. Allah memperhatikan anak yatim dan harta mereka sedemikian rupa, ini karena lemahnya mereka. Mereka tidak lagi memiliki penopang. Mereka tidak lagi memiliki orang yang menghasilkan harta untuk mereka. Harta mereka satu-satunya hanya dari yang ditinggalkan oleh ayahnya itu. Warisan mereka dari ayahnya. Mereka nggak bisa kerja, mereka nggak bisa mendatangkan harta. Bahkan menjaga yang sudah ada saja itu pun tidak bisa. Makanya penjagaan dan pengurusan hartanya diserahkan kepada wali. Wali anak yatim. Walinya ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya. Dan namanya wali kan ngurus kan jadi satu. Makannya, biasanya, tempat tinggalnya. Maka jangan coba-coba dekati hartanya anak yatim yang sedang kamu urus itu. Allah kasih pengecualian. Illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan cara yang terbaik. Kamu pikirkan apa yang paling baik untuk bisa menjaga dan mendatangkan kemaslahatan bagi harta tersebut. Baru boleh kamu dekati hartanya anak yatim. Nah. Illa billati hiya ahsan. Sampai kapan kita pegangkan, kita jagakan hartanya tersebut? Hatta ya belugha asyuddah, sampai dia mencapai usia menikah, sampai balik dan mencapai usia pernikahannya. Itu pun ba'dal imtihan, setelah dites. Yang dimaksud dengan hatta ya belugha asyuddah itu adalah sampai dia mencapai usia nikah. Yang dimaksud dengan sampai dia ya belugha asyuddah, sampai dia mencapai usia nikah. Setelah diuji layak atau tidak dia memegang hartanya sendiri. Setelah diuji, dites, dikasih dulu 100.000. Setelah itu ditanya apa saja yang dia belanjakan dengan 100.000. Ternyata 2 hari habis. Tanya beli apa aja? Beli bonbon 90.000, beli jajan 10.000, nasi goreng. Wah, ini belum bisa megang apa? Harta. Paham ya? Nah,
Dites dulu, nggak dikasihkan semuanya. Sebagaimana yang Allah katakan, yang telah lalu dalam surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa batalul yatama." Kasih ujian untuk anak yatim yang kalian pegangkan hartanya itu. Hatta idza balagun nikah. Kapan diuji? Ketika dia sampai usia menikah. Sudah balik, maka dikasihkan hartanya dites. Fa in anastum minhum rusda. Kalau kalian sudah bisa mendapati darinya keterbimbingan, bisa menggunakan harta dengan baik, fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka serahkan kepada mereka harta mereka. Mereka sudah layak untuk megang sendiri. Kenapa? Karena tadi larangan kita mendekati hartanya siapa ini? Anak yatim. Sehingga begitu kita tahu dia sudah bisa megang uang sendiri dengan bijak, maka serahkan kembali kepada siapa? Mereka. Sudah selesai tanggung jawab kita untuk menjagakan apanya? Hartanya anak yatim ini. Nah, sehingga yang dimaksud dengan hatta yablughu asyuddah di sini kapan? Sampai mencapai usia nikah dan setelah apa ini? Setelah diuji. Nah, wa auful kaila wal mizana bil qist. Wasiat yang ketujuh. Dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Memenuhi takaran dan timbangan dengan adil. Ketika jual beli menggunakan takaran. Ada takaran, ada timbangan. Takaran ya pakai alat. Satu panci, satu gelas, satu apa? Kalau beras itu apa namanya? Satu muk. Kalau dulu masak muk namanya. Kan pakai kaleng ya kan? Hah? Liter. Nah, pakai liter. Dia pakai takaran, jadi timbang. Nah, maka penuhi takarannya, jangan kurang. Begitu pula kalau mau menimbang, jangan kurang. Sehingga ini wasiat yang ketujuh, memenuhi takaran dan timbangan dengan adil. Kemudian karena Allah tahu ini sangat sulit, ya kan? Memenuhi takaran dan timbangan ini sangat apa? Sangat sulit karena kurang sedikit saja pun sudah keliru. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih keringanan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan yang dia sanggupi. Selagi dia sudah berusaha untuk adil dalam memenuhi takaran dan timbangan jualannya, maka dia telah melaksanakan wasiat itu. Yang penting dia berusaha semampunya agar jangan apa ini kurang takaran dan timbangannya. Nah, maka yang penting lebih daripada apa? Kurang dalam rangka untuk memenuhi haknya siapa? Orang lain. Wa idza qultum fa'dilu. Jika kalian berkata, maka adillah. Wasiat yang ke-8. Berkata dengan adil. Wa idza qultum fa'dilu. Jika kalian berkata, maka adillah. Walau kana dza qurba. Walaupun kepada kerabat kalian sendiri. Yang salah, katakan salah. Yang benar, bilang benar. Kalau berbicara adil. Walaupun kepada kerabat sendiri. Ini wasiat yang ke-8. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu. Yang keberapa? Yang ke-9. Dan dengan perjanjian Allah maka penuhilah. Memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ahdillahi aufu. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan itu adalah apa yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian mau ingat. Sehingga ini lagi-lagi wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal satu lagi wasiat yang terakhir, genap berapa? 10 wasiat. Nah, kita baca yang ke-6 sampai yang ke-9 ini, ayat yang ke-152. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wala taqrabu malal yatim. Jangan dekati hartanya anak yatim. Biaklin, dengan cara dimakan, au muawadhah ala wajhil muhabah li anfusikum au akhdhi min ghairi sababin, atau sebagai ganti rugi untuk diri kalian. Kalian jual sesuatu yang dibutuhkan oleh anak yatim tersebut
kemudian dibelikan pakai hartanya anak yatim tersebut. Nah, kalian jual baju, punya toko baju. Jadi kalian rasa anak yatim ini udah biar ada baju barunya, belikanlah. Belinya di toko siapa? Toko dia. Kan jangan ini menjadikan dia tertuduh. Nah iya kan? Kan jadi tertuduh dia. Tertuduh hanya ingin memanfaatkan harta siapa? Anak yatim. Walaupun anak yatimnya dapat sesuatu tidak? Dapat tidak? Dapat. Paham ya? Tapi dia yang tertuduh, entah anak yatimnya belum perlu, atau harganya mungkin nggak segitu. Nah, maka jangan diambil sebagai ganti rugi untuk mendatangkan keuntungan bagi kalian. Nah, kalian punya rumah makan, udahlah sekalian ayat ini makan enak lah, beli ikan bakar, beli ayam bakar, belinya di mana? Mau makan dia. Nah, paham ya? Ini nggak boleh. Walaupun anak yatimnya dapat apa ini? Dapat sesuatu ganti dari hartanya tersebut. Nah, tapi yang diuntungkan siapa? Yang megang apanya? Hartanya kan dari dia untuk dia sendiri. Kan dia yang megang hartanya, dia yang mengeluarkan, yang nerima siapa? Dia sendiri juga. Atau mengambilnya tanpa sebab. Atau mengambilnya tanpa sebab. Nah, sehingga ini beratnya untuk menjaga harta anak yatim. Nah, misal dia tinggal di rumah kamu, kemudian rumahmu perlu renovasi, direhab. Dia kan ikut tinggal juga, nggak apa-apa dia numpang 2 semen. Dia kan ikut juga tinggal di sini. Paham ya? Ini juga jangan, nggak boleh. Sampai-sampai dulu sahabat itu saking takutnya dengan harta anak yatim. Kalau makan pun nggak dicampuri. Makannya buat sendiri dari hartanya mereka. Anak yatim bikinkan makannya sendiri, dia makan sendiri dari hartanya. Nggak dijadikan apa satu. Anggaplah kira-kira berapa ini udah masukkan ke hartaku, udah beli, masak jadi satu, makan sama-sama. Ya kalau pas yang kamu makan jatahmu saja. Kalau yang kamu makan lebih dari jatah kamu, berarti yang kamu makan harta siapa? Anak yatim. Kenapa jadi satu kan sulit? Iya kan, tuan rumah anggotanya 4, 2 anaknya, 1 istrinya, sama dia 4, anak yatimnya 2. Nah, ini berapa ini? Udah 100.000 lah, dari aku 200.000. Ya kalau pas yang dia makan sesuai dengan yang dia sumbang. Kalau lebih, maka yang dia makan pasti jelas punya siapa? Punya siapa? Punya anak yatim. Sehingga misalnya kan berat. Sampai-sampai dulu para sahabat itu nggak mau makannya jadi satu. Karena takut menyentuh hartanya siapa ini? Anak yatim. Dibelanjakan sendiri, masakan sendiri, dipisahkan. Bukan karena apa-apa. Takut mendekati hartanya siapa ini? Anak yatim. Nah. Atau mengambilnya tanpa sebab. Illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan cara yang paling baik. Ai illa bil hal allati tasluhu biha amwaluhum wa yantafi'una biha, kecuali dengan cara yang bisa memperbaiki harta mereka dan mereka dapat manfaat dari hal tersebut. Padahal hadza ala annahu la yajuzu qurbanuha. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh mendekati hartanya anak yatim wa tasarruf biha ala wajhin yadurru al yatama, dan tidak pula boleh melakukan sesuatu pada harta tersebut dengan cara yang memudorotkan anak yatim, au ala wajhin la madarrata fihi wala maslahah, atau dengan cara yang tidak ada mudorotnya, tidak pula maslahatnya. Nggak boleh. Kalau mau menggunakan harta yatim, wajib ada kemaslahatan yang besar kembali kepada siapa? Anak yatim. Tapi ini kan nggak memudorotkan mereka. Ada untungnya tidak? Itu yang harus diperhatikan. Ada tidak kemaslahatan yang kembali kepada anak yatim tersebut. Sehingga pilihan cuma satu. Boleh mendekati anak yatim jika itu mendatangkan kemaslahatan bagi hartanya. Kalau nggak ada maslahatnya, nggak ada mudaratnya, maka nggak boleh. Nah, hanya satu pilihan yang boleh. Jika tindakan tersebut mendatangkan kemaslahatan. Hatta ya belugha al yatimu asyuddahu, sampai anak yatim itu mencapai asyuddahu. Hatta ya belugh, sampai dia balik, wa yarsyud, dan terbimbing. Terbimbing dalam apa ini? Dalam menggunakan harta. Wa ya'rifu tasarruf, dan dia tahu bertindak pada hartanya. Fa idza balagha asyuddah, kalau dia sudah mencapai keterbimbingannya, u'tiya hina idzin maluhu, maka diberikan kepadanya saat itu hartanya. Wa tasarrafa fihi ala nazarihi, dan biarkan dia bertindak dengan pengawasan kita. Tinggal diawasi saja. Hartanya sudah di mana ini? Di tangannya mereka.
Wa fi hadha dalalatun ala anna al-yatim qabla bulughil ashud mahjurun alaihi. Di dalam ayat ini terdapat faedah bahwasanya anak yatim sebelum mencapai usia baliknya maka dia dalam keadaan diboikot dari hartanya. Dalam keadaan diboikot. Ayat ini menunjukkan bahwasanya anak yatim sebelum usia balik diboikot dari hartanya. Apa arti diboikot? Dicekal. Tidak boleh menggunakan hartanya. Selama usianya belum balik, maka dia ditahan, diblokir dari hartanya. Nggak boleh diserahkan ke dia. Wa anna waliyahu yatasarrafu fi malihi bil ahad, dan bahwasanya walinya bertindak pada hartanya dengan yang paling hati-hati. Wa anna hadzal hajar yantahi bi bulughil ashad, dan pemblokiran ini berakhir dengan dia mencapai usia apa ini? Balik setelah lulus apa? Ujian. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Ai bil adli wal wafa ittam, penuhi secara sempurna. Fa idza jtahadtum fi dzalika, kalau kalian sudah bersungguh-sungguh dalam hal itu, fala nukallifu nafsan illa wus'aha, maka kami tidak membebani jiwa kecuali dengan kesanggupannya. Ai bi qadri ma tasa'uhu wala tadhiqu anhu, dengan kadar apa yang lapang baginya dan tidak ada kesempitan baginya. Faman harasa 'alal ibqa 'alal ifa fil kaili wal wazni tsumma hasala minhu tafsir lam yufarrid fihi, barang siapa yang sudah sungguh-sungguh untuk memenuhi takaran dan timbangan, kemudian terjadi dari dia kekurangan dan dia tidak bermain-main padanya, walam ya'lamu, dan juga dia tidak mengetahuinya, nggak tahu dia kurang. Emang niatnya udah mau memenuhi, ternyata apa? Kurang. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Wa bihadhil ayat wa nahwiha istadallal usuliyun bi annallaha la yukallifu ahadan ma la yutiqu. Dari ayat ini para ahli usul fikih berdalil bahwasanya Allah tidak mungkin membebani suatu jiwa kecuali dengan yang dia sanggupi. Sehingga semua yang Allah bebankan kepada kita berupa syariat itu semuanya tahta qudratil insan. Semuanya masuk dalam cakupan kemampuan siapa ini? Hamba. Karena mustahil Allah membebani jiwa dengan yang tidak dia sanggupi. Kalau Allah nyuruh kita sholat sehari 5 waktu, ini pasti sudah disanggupi oleh siapa ini? Hamba. Allah suruh kita puasa sebulan penuh, dari pagi sampai maghrib. Ini jelas sudah masuk dalam cakupan kemampuannya siapa ini? Hamba. Karena nggak mungkin Allah ngasih beban yang tidak disanggupi oleh siapa ini? Oleh hambanya. Itu rumus sudah. Sehingga nggak ada yang namanya taklif malayutok. Pembebanan yang tidak disanggupi itu nggak ada bagi Allah SWT. Semua yang Allah syariatkan pasti disanggupi oleh siapa ini? Oleh hamba. Itu hukum asalnya. Kalau tidak disanggupi, maka itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Sholat berdiri. Ini hukum asalnya apa? Sanggup tidak manusia berdiri sambil sholatnya? Sanggup. Tapi dalam kondisi tertentu ada yang dia itu tidak sanggup, sakit misalnya, dan seterusnya. Makanya datang keringanan. Sholli qa'iman, sholatlah berdiri. Fa'idam tastati' faqa'idan. Kalau nggak sanggup, maka apa? Duduk. Nah, tapi secara umum berdiri sanggup tidak manusia? Sanggup. Nah, sehingga nggak ada istilah pembebanan yang tidak disanggupi. Wa alahanna man ittaqallaha fima amara wa fa'ala ma yumkinuhu min dzalik fala haraja alaihi fima siwa dzalik. Bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah pada apa yang dia perintahkan dan laksanakan yang mungkin bagi dia untuk dia lakukan, maka tidak ada dosa baginya pada selain itu. Sehingga dalam bab melaksanakan perintah ini dibatasi dengan kemampuan. Selebihnya maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hadis yang kita sebutkan, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Salatlah berdiri, kalau nggak sanggup duduk, kalau nggak sanggup juga maka berbaring. Wa idza qultum fa'dilu, kalau kalian berucap qaulan tahkumuna bihi bainan nas, dengan ucapan ketika menghakimi manusia.
Wa tafsiluna bainahum al-khitab, dan kalian memutuskan perkara di antara mereka. Wa tatakallamuna bihi 'alal maqalati wal ahwal, dan kalian berbicara dengannya dalam ucapan-ucapan dan keadaan. Fa'dilu, maka adillah. Fi qaulikum, dalam ucapan kalian. Bimuraati sidqi, dengan cara memperhatikan kejujuran kalian. Fi man tuhibbuna wa man takrahuna, pada orang yang kalian cintai maupun orang yang kalian gak suka. Mau orangnya itu kamu senangi atau tidak kamu senangi, harus tetap adil. Wal insaf, dan berbuat adil, berbuat tengah. Wa adam kitman ma yalzamu bayanu, dan tidak menyembunyikan apa yang harus dijelaskan. Fa innal maila ala man takrah bil kalam fihi au fi maqalatihi minadz zulmil muharram, dikarenakan kecondongan atas orang yang kamu benci dalam ucapan tentangnya, maka ini termasuk kezaliman yang diharamkan. Bal idza takallama al-alim ala maqalati ahli bidah, bahkan seandainya pun ada orang alim yang berbicara tentang ahli bid'ah, fal wajib alaihi an yuqtiya kulladzi haqqin haqqah, maka yang wajib adalah memberikan setiap pemilik hak sesuai dengan haknya. Nggak boleh dilebih-lebihkan. Ketika dia membantah ahli bid'ah, maka yang dibantah bid'ahnya saja. Jangan nyangkut masalah keluarganya, jangan masalah cacatnya. Itu yang ahli bid'ah itu. Yang disinggung apanya? Yang disinggung cacatnya misalnya. Nggak boleh. Nah, ini namanya apa? Zalim, nggak adil kamu. Apa urusannya dengan masalah yang lain? Wa an yubayyina ma fiha minal haqqi wal batil, dia jelaskan mana yang hak, mana yang batil. Wa ya'tabiru qurbaha minal haqqi wa bu'daha minhu, dan itu yang dia anggap kedekatannya dari hak dan siapa yang jauh dari kebenaran. Wa dzakara al-fuqaha annal qadhi yajibu alaihi al-adlu bainal khasmaini fi lafzihi wa lafzihi. Para ulama ahli fikih menyebutkan bahwasanya seorang hakim wajib baginya untuk berlaku adil di antara dua pihak yang bersengketa dalam segala ucapannya dan gerakannya. Wa bi ahdillahi aufu, dan terhadap perjanjian Allah maka penuhilah. Wa hadza yashmalul ahd alladhi ahadahu alaihi al-ibad minal qiyami bi huquqihi wal wafa biha. Ini mencakup perjanjian yang Allah ikat antara dirinya dengan hamba berupa melaksanakan hak-haknya. Wa minal ahdi alladhi yaqa'u tahahud bihi bainal khalqi, dan juga mencakup perjanjian yang Allah ikat sesama para hamba. Perjanjian-perjanjian di antara para hamba itu yang mengikatnya Allah. Nah, yang melarang kita untuk melanggar perjanjian di antara para hamba pun itu juga siapa? Allah. Sehingga perjanjian yang dilarang untuk dilanggar di sini perjanjian hamba dengan Allah dan perjanjian hamba dengan siapa? Hamba. Udah terjadi kesepakatan, ini nyewa rumahnya ini selama 1 tahun, maka sebelum 1 tahun nggak boleh diusir. Kenapa? Melanggar apa ya? Perjanjian. Nah, fal jami' yajibul wafa bihi, semuanya itu wajib dipenuhi, baik perjanjian hamba dengan Allah atau perjanjian hamba dengan hamba. Semuanya itu disebut perjanjiannya siapa ini? Allah. Termasuk hamba dengan hamba. Karena yang melarang kita melanggar perjanjiannya adalah siapa? Allah. Yang mengharuskan kita untuk memenuhi perjanjian hamba dengan hamba siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya bisa dibilang perjanjian siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Wa yahrumu naqduhu wal ikhlal bihi, dan haram untuk membatalkannya. Zalikumul ahkam al-madhkurah, semua hukum yang disebutkan ini, wassakumullah bihi la'allakum tadhakkarun, diwasiatkan oleh Allah kepada kalian agar kalian mau mengingat. Ma bayyanahu lakum minal ahkam, kalian ingat apa yang sudah Allah jelaskan kepada kalian berupa hukum. Wa taqumuna biwasiyatillahi lakum haqqal qiyam, dan kalian melaksanakan wasiat Allah kepada kalian dengan sebaik-baiknya pelaksanaan. Wa ta'rifuna ma fiha minal hikami wal ahkam, dan kalian mengetahui apa yang ada di dalamnya berupa hikmah dan hukum-hukum. Di antara faedah yang bisa kita simpulkan ya kan dari ayat yang ke-152 ini sebagai lanjutan dari wasiat Allah di ayat yang sebelumnya. Yang pertama adalah larangan dari mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka. Larangan mendekati harta anak yatim.
Larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka. Larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka. Faedah yang berikutnya, besarnya perhatian syariat kepada anak yatim dan harta mereka. Besarnya perhatian syariat kepada anak yatim dan harta mereka. Betul-betul dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Khidir saja pun rela kerja memperbaiki dinding yang mau rubuh itu tanpa upah. Padahal mereka lagi butuhnya upah dengan Nabi Musa. Tapi demi menjagakan harta anak yatim yang ada di bawahnya. Rela nguli Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Supaya tidak ketahuan harta anak yatim yang di bawahnya. Supaya terjaga hartanya. Dari dulu berarti sudah diperhatikan hartanya siapa ini? Anak yatim dari zaman-zaman Nabi terdahulu. Bukan baru sekarang diperhatikan. Faedah yang berikutnya, kewajiban untuk memblokir anak yatim dari hartanya. Kewajiban untuk memblokir. Hajar namanya. Namanya apa? Dihajar. Kewajiban untuk memblokir anak yatim dari hartanya. Tidak boleh dia megang. Nah, yang membelanjakannya siapa? Walinya. Nah, kewajiban untuk memblokir anak yatim dari hartanya dan tidak menyerahkannya kecuali setelah mencapai usia balik dan tidak menyerahkannya kecuali setelah mencapai usia balik dan tidak menyerahkannya kecuali setelah mencapai usia balik. Karena usia balik udah. Dan tidak menyerahkannya kecuali setelah mencapai usia balik setelah ujian. Setelah diuji. Udah bisa belum megang harta. Faedah yang berikutnya, wajibnya memenuhi takaran dan timbangan dalam bermuamalah. Wajibnya memenuhi takaran dan timbangan ketika bermuamalah. Wajibnya memenuhi takaran dan timbangan ketika bermuamalah. Faedah yang berikutnya, Allah tidak membebani hamba kecuali yang dia sanggupi. Allah tidak membebani para hamba kecuali dengan yang disanggupi. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani para hamba kecuali dengan apa yang dia sanggupi. Ada yang berikutnya, kewajiban untuk adil dalam berkata, walaupun kepada kerabat sendiri. Salah yang disalahkan. Kewajiban untuk adil dalam berkata, walaupun kepada kerabat sendiri. Walaupun kepada kerabat sendiri. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Faedah yang berikutnya, diam lebih baik daripada berbicara jika ditakutkan tidak bisa adil. Diam lebih baik daripada berbicara jika dikhawatirkan tidak berlaku adil.
Makanya Allah kasih syarat di depannya. Kalau mau tidak mau harus apa? Bicara. Idza kultum, kalau berbicara. Ya kalau nggak bisa, mending apa? Diam. Makanya pakai syarat kan? Idza, jika. Jika apa? Kultum, jika berbicara. Kalau mau nggak mau berbicara, maka adillah dalam pembicaraannya. Walaupun kepada kerabat sendiri. Menunjukkan diam itu lebih baik jika dikhawatirkan tidak bisa adil dalam berbicara. Faedah yang terakhir, wujubul wafa bi ahdillah. Wajibnya memenuhi perjanjian. Wajibnya memenuhi perjanjian, baik antara hamba dengan Allah maupun sesama para hamba. Kewajiban memenuhi perjanjian. Kewajiban untuk memenuhi perjanjian, baik antara hamba dengan Allah maupun hamba dengan Allah, semua syariat. Semua syariat itu perjanjian kita dengan Allah untuk dilaksanakan. Maupun di antara para hamba. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Dengan ini sudah berapa wasiat ini? Sudah 9 wasiat. Nanti akan digenapkan di ayat yang setelahnya, wasiat yang ke-10 insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil